الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Alhamdulillah, kembali kita bertemu untuk mengkaji kitab Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita masuk bab yang ke-425, merupakan bagian akhir dari pembahasan tentang persoalan bersin, adab dan etika bersin. Babu tasmitur rajulil mar'ata, bab laki-laki mentasmit atau mendoakan wanita sewaktu bersin. An Abi Burdah qala, dari Abu Burdah ia berkata, Abu Burdah adalah seorang tabi'i yang thiqat, ahli fiqh, alim. Ia berkata, dakhaltu ala Abi Musa, saya pernah masuk menemui Abu Musa. Abu Musa adalah ayah dari Abu Burdah. Wa huwa fi baiti bintil Fadl bin Abbas, di mana ayahku ketiga itu berada di rumah binti Fadl bin Abbas, putri dari Fadl bin Abbas. Nama aslinya adalah Ummu Kulsum binti Fadl bin Abbas. Ummu Kulsum ini adalah istri dari Abu Musa al-Asy'ari. Ia dinikahi oleh Abu Musa setelah diceraikan oleh Hasan bin Ali. Berarti dalam cerita ini Abu Musa ada di istrinya yang kedua, yaitu Ummu Kulsum binti Fadl bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan saat itu Burdah dari istri yang pertama datang ke rumah Abu Musa yang ketiga itu berada di rumah Ummu Kulsum, istri Abu Musa yang kedua.
Fa'atastu falam yusammitni. Aku bersin, dan ketika itu ayahku tidak mentasmitku, tidak mengucapkan yarhamukallah. Wa atosat, sementara istri ayahku, yaitu binti Fadl bin Abbas, bersin. Fasammataha, beliau mentasmitnya. Fa akhbartu ummi, kembali dari rumah binti Fadl, istri ayahku, aku kabarkan hal itu kepada ibuku. Ya, cerita bahwa tadi saya ke rumah ayah, waktu aku bersin, aku tidak ditasmit, tapi pas ibu di sana bersin, ditasmit. Ya, subhanallah. Bagi kita mungkin ini persoalan sepele, tetapi ini besar bagi mereka. Persoalan doa. Aku bersin gak didoakan sama ayahku. Yang ibu di sana bersin didoakan sama ayah. Kenapa ayah seperti ini? Falamma ataha waqa'at bihi. Ketika Abu Musa datang, waqa'at bihi, ibuku langsung mencela ayahku. Qalat atasa ibni falam tusammithu. Anakku bersin sampai tidak mentasmitnya. Wa atasat fasammataha, dia bersin kamu mentasmitnya. Kenapa? Faqala laha, ia berkata kepada istrinya, yaitu Ummu Abdillah binti Abu Daumah, qala inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena Bu, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza atasa ahadukum fahamidallah fasammitu. Apabila salah seorang di antara kalian bersin dan dia memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, tasmid dia. Ya. Ucapkan yarhamukallah. Wa illam yahmidillah fala tusammitu. Kalau dia tidak ucap alhamdulillah, jangan ditasmid. Wa inna ibni, anakku ini, atasa, dia bersin, falam yahmidillah, dia tidak memuji Allah, dia tidak mengucapkan alhamdulillah, falam usammithu, makanya tidak tatasmid. Wa atasat, sementara yang di sana bersin, fahamidatillah, dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala, fasammatuha, oleh karena itu saya tasmid dia. Faqalat ahsanta ahsanta, kata sang istri, ahsanta, ya anda benar, anda benar. Subhanallah, ini cerita menarik. Ya, cerita menarik tentang seorang suami memiliki dua istri dan hubungan antar anak dengan ibu-ibunya, dua ibunya. Ya, dimana kita lihat harmonis lah. Yang ini tidak berkata kamu nggak boleh ke rumah ibu sana. Ya, jadi ini harmonis. Ya, cuma memang ada sedikit gesekan ketika dapat laporan seperti ini. Ya, memang ya urusan ini memang juga sensitif, permasalahan seperti ini. Ya, bagi para ikhwan yang coba-coba Ustaz beritahukan sekarang, ini sensitif urusan. Tidakkah anda tahu bahwa ketika Ibrahim menikah dengan Hajar, Bunda Hajar, Ibrahim membawa Bunda Hajar kemana? Ke Mekah.
sambil menghapus jejak kaki. Ya, jejak kaki dari perjalanan dari Palestina ke Mekah itu jejak kaki dihapus. Ya, karena mengetahui kecemburuan Bunda Sarah. Ya, Bunda Sarah. Ya, karena ada memang tipe wanita yang memiliki kecemburuan yang besar seperti itu. Makanya ketika Nabi SAW meminang Ummu Salamah, kata Ummu Salamah, "Ya Rasulullah, saya ini sudah tua, banyak anak, saya juga pencemburu." Kata Nabi, "Kalau tua ya aku lebih tua daripada sampean, kita sama-sama tua. Anakmu ya anakku. Persoalan kecemburuanmu aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan itu." Selesai, akhirnya mereka menikah. Ya. Jadi masalah kecemburuan itu biasa dalam rumah tangga. Malah aneh kalau istri itu tidak cemburu, malah aneh. Tapi kita tidak sekarang berbicara tentang itu. Kita ini bicara tentang masalah bersin, ya, cara masalah bersin. Intinya ya akhwat, hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwa siapapun bersin, baik itu laki ataupun perempuan, anak kecil, orang dewasa, kita mentasmidnya. Ya, siapapun itu. Ya. Dan kita katakan bahwa ini tidak hanya sebatas kepada mahram, kepada non mahram pun kita bisa mentasmidnya. Dengan syarat aman dari fitnah. Kalau kita sebut fitnah itu sering ungkapan ulama aman dari fitnah. Maksudnya aman dari fitnah. Fitnah itu adalah ketertarikan seorang laki-laki kepada wanita dan ingin memilikinya dan ingin berhubungan dengannya. Itu fitnah namanya. Ya. Jadi kalau aman dari perasaan seperti itu selesai. Ya, selesai. Berarti boleh. Dan ini berlaku sama dengan hukum salam kepada wanita non mahram. Ya, boleh mengucapkan salam, laki boleh mengucapkan salam, wanita juga boleh mengucapkan sebaliknya. Salam kepada laki-laki asalkan aman dari fitnah. Faedah yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini, bagaimana Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari ini adalah sahabat yang kesohor, sahabat terkenal. Dia dikenal memiliki keindahan bacaan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disabdakan oleh Nabi, dia diberi seruling dari seluring keluarga Daud. Indah saat membaca Al-Quran. Disebutkan dalam athar yang masih diperselisihkan kesoyannya, Nabi pernah melintas di samping Abu Musa dan ketika itu Abu Musa sedang baca Al-Quran. Lalu Nabi memberitahukan, "Ya Abu Musa, aku melintas dan aku mendengar bacaan Al-Quranmu yang indah." Katanya, "Rasulullah, seandainya aku tahu engkau melintas, aku akan lebih mengindahkannya lagi." Umar bin Khattab juga kadang meminta Abu Musa al-Asy'ari untuk bacakan Al-Quran karena keindahannya. Begitulah di masa sahabat, di antara mereka ada ahli fikih, ada ahli hadis, ada yang ahli strategi perang, ada yang punya jiwa kepemimpinan, ada ahli dagang, dan ada juga yang ahli baca Al-Quran. Ya. Ada ahli baca Al-Quran. Dan subhanallah, mereka punya gaya bacaan sendiri. Ya. Bahkan para sahabat ini begitu mencintai Nabi, ya, begitu mencintai Nabi, tapi tidak ada di antara mereka yang berupaya mencontoh bagaimana lagunya Nabi. Bahkan di antara mereka berkata, "Kalau saya mau, saya akan bisa menyampaikan bagaimana cara Nabi." Tapi mereka tidak melakukan itu. Ya. Baik. Ini cara unik sang ayah mengajari anak. Ya. Cara unik mengajari sang anak dalam persoalan etika bersin. Jadi pada peristiwa itu dia tidak mengatakan kepada anaknya, "Ayo ucap alhamdulillah, nanti tak ucapkan yarhamukallah," tidak. Tetapi membiarkan anaknya
Dalam benak dia ada tanda tanya besar. Kenapa dan kenapa? Ya. Maka Abu Musa menanti itu. Nah, sehingga anaknya betul curhat ke ibunya. Ya. Dan ketika ibunya memberikan kritikan, kasih jawaban, anaknya di situ mendengar. Oh, gitu rupanya ya. Jadi ada transfer ilmu. Saat sang suami mengajari istri, ternyata istri juga tahu. Ya, karena dia juga mendengar hadis ini sampai dia mengatakan ahsanta, ahsanta. Ya, betul. Ya. Dan anak di sampingnya juga ikut mendengar. Oleh karena itu, wahai suami istri, kalau berdialog antar suami istri di meja makan, dialog ilmu juga lah. Jangan gosip aja ceritanya. Tetangga itu, tetangga ini. Suaminya bicara politik, politik ini, Pak Jokowi kayak gini. Pak Bupati seperti ini. Jalannya rusak, nggak pernah perbaikan gelas misalnya. Jangan, upayakan di meja makan kita itu tidak ngerasani orang. Ya. Bicara yang baik. Karena anak-anak kita di samping ini juga ikut mendengar, menyimak apa yang kita dialogkan. Kalau yang kita dialogkan hal-hal yang tidak bermanfaat, anak pun ya. Apalagi kalau mendialogkan ngerasani ahli ilmu. Ya. Ini paling buruk. Ustaz-ustaz dirasani di meja makan. Sampai anak berkata, ya wes aku nggak mau jadi ustaz. Nggak enak dirasani. Nggak gitu. Ya. Nah, jadi itu etikanya. Dan hal yang menakjubkan bagaimana mereka para sahabat puas dan lapang dada ketika mendengar apa? Ketika mereka mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung plong jiwanya. Kasih hadis langsung alhamdulillah yus ahsanta. Langsung plong. Nyaman jiwa ketika disebut hadis. Ya. Begitu kaum muslimin saat kita dapat berita hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung terima, sami'na wa ata'na. Ya, baik. Jadi itu faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Dan sebagai penutup untuk persoalan bersin, untuk memotivasi kita untuk bersemangat mengamalkan sunnah, antusias mengamalkan sunnah, mari kita lihat cerita Ibnu Hajar. Ibnu Hajar bercerita tentang Abu Dawud. Abu Dawud pemilik kitab Sunan Abu Dawud. Beliau bercerita sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Abdul Bar dengan sanad yang baik, bahwa ketika itu Abu Dawud berada di atas safinah, berada di atas perahu. Di tepian pantai mendengar orang bersin. Ya, ada orang bersin. Asyik. Dan orang itu ucap alhamdulillah. Ya, terdengar dari jauh dia mengucapkan alhamdulillah. Kemudian Abu Dawud ya, menyewa kapal kecil. Ya, nyewa kapal kecil untuk diantarkan kemana? Ke tepi pantai. Diantarkan ke tepi pantai, bayar dengan 1 dirham. Tolong Pak, antarkan saya dengan perahu kecilmu ke tepi pantai. Sampai di sana, dia ucapkan kepada orang yang bersin tadi, yarhamukallah. Setelah itu balik. Subhanallah. Padahal ini ada di atas perahu, hanya dengar orang bersin dari jauh ucap alhamdulillah, dia tangi 1 dirham. Lalu orang-orang di atas perahu bertanya, penasaran, Mas Abu Dawud, kok kayak gini? Kok sampean hanya ada orang bersin, sampean kok sampai harus berupaya-upaya datang untuk mengucapkan yarhamukallah untuknya? Apa kata Abu Dawud? Boleh jadi orang itu mustajab doanya. Boleh jadi orang itu mustajab doanya. Kan ketika kita mengucapkan yarhamukallah, dia akan mendoakan kita, ya dikumullah muslibalakum, semoga Allah beri Anda petunjuk dan memperbagi kondisi kalian, kondisi Anda. Jangan-jangan dia orang mustajab doanya. Ya. Karena kita tidak tahu kaum muslimin dari mulut mana doa ini yang istijabah. Ya. Boleh jadi ada orang di tengah-tengah kita tidak terlalu begitu istimewa terlihat, tetapi dia memiliki amalan yang tersembunyi. Ya. Dia terlihat terbiasa-biasa, biasa terlihat. Namun ketika kita semua tertidur,
Dia bangun di tengah malam. Dia mohon kepada Rabb-Nya, dia meminta kepada Rabb-Nya. Ya. Boleh jadi dia terlihat biasa-biasa, tetapi Masya Allah, dia adalah orang yang begitu kuat menjaga makanan. Dia begitu berhati-hati memasukkan makanan ke dalam perutnya. Kita tidak tahu. Oleh karena itu, karena kita tidak tahu dari mulut mana doa ini terkabul, nah, ketika ada orang bersin, dia ucap Alhamdulillah, segera tanggapi. Katakan, yarhamukallah. Kenapa? Dengan berharap orang itu mendoakan kita, yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu, ya, dan Allah memperbaiki urusanmu. Ya Allah, kalau ini terkabul, kelar sudah hidup ini, nyaman sudah hidup ini. Allah beri kita petunjuk, Allah perbaiki urusan kita, sehingga ini menyebabkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhir. Ya, ini cerita dari Abu Daud. Nah, kemudian ketika para penumpang yang ada di kapal ini pada berehat, lagi istirahat, ya, tiba-tiba terdengar suara, entah suara dari mana. Ya, penumpang pun tidak tahu. Suara itu berkata, "Ya ahlas safinah, wahai kalian yang ada di atas perahu, inna Aba Dawud istaral jannah minallah bidirhamin." Sesungguhnya Abu Daud membeli surga dengan satu dirham. Abu Daud membeli surga dengan satu dirham. Masya Allah. Nah, oleh karena itu tidak ada lagi alasan bagi kita ada orang bersin, ucap Alhamdulillah kita menengai, goyang-goyuk. Ya, ada. Jawab, ucapkan yarhamukallah. Dan kita kalau sudah ucapkan yarhamukallah, jangan pelit. Ya, orang sudah ucap yarhamukallah, kita menenggeng, makasih ya. Jangan, yahdikumullah wa yuslih ba'alakum. Nah, seperti itu. Jadi ini bab penutup dari bab bersin. Kemudian disusul babut tatha'ub, bab menguap. Ini sudah dibahas sebelumnya. Ya, pengarang mengajukan satu hadis. Beliau juga hendak menutup bab menguap dengan hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata. Abu Hurairah ini dikenal sebagai manusia yang paling berbakti kepada ibunya. Bagaimanapun celaan atau penolakan sang ibu terhadap dakwah Rasulullah, Abu Hurairah bersabar untuk itu. Bersabar menanggung. Hingga pada puncaknya ketika ibu Abu Hurairah menolak dan bahkan mencela Nabi, barulah Abu Hurairah datang kepada Nabi mengadukan hal itu. Ia menangis, "Ya Rasulullah, ibuku ya Rasulullah, doakan dia ya Rasulullah." Maka Nabi pun mendoakan agar ibu Abu Hurairah masuk Islam. Saat pulang, subhanallah, ibunya sudah masuk Islam. Ya, ibunya sudah masuk Islam. Jadi Allah memberikan hidayah begitu mudahnya kepada siapa yang dikehendakinya. Beda halnya ketika ya, Nabi mengajak Abu Thalib masuk Islam, enggak disambut, enggak bersambut. Padahal berkali-kali bahkan di penghujung kematiannya pun diajak masuk Islam, tetap enggak disambut. Ya. Makanya ketika penaklukan Mekkah, ayah Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam. Ya. Nanti setelah ditaklukkan Makkah baru masuk Islam. Semua orang bergembira, bahkan mengucapkan selamat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan Nabi pun datang mengucapkan selamat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Tapi jawabannya mengejutkan datang dari Abu Bakar As-Siddiq. Katanya, "Ya Rasulullah, saya lebih suka jika posisi ayahku ditempati oleh Abu Thalib. Saya lebih suka jika posisi ayahku ditempati oleh Abu Thalib." Artinya Abu Bakar itu lebih mencintai apa yang mendatangkan kesenangan untuk Nabi dibanding untuk kesenangan dirinya sendiri. Kebahagiaan untuk Nabi di atas segala-galanya dibanding kebahagiaan untuk Abu Bakar As-Siddiq. Makanya ketika berhijrah ke Mekkah, ke Madinah, kata Abu Bakar As-Siddiq, "Nabi minum susu dan aku pun kenyang." Subhanallah. Jadi Nabi minum susu, Abu Bakar yang kenyang.
Ini bagaimana besar kecintaan Abu Bakar dan perhatiannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Abu Hurairah berkata, "Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala," dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tatha'aba ahadukum," apabila salah seorang di antara kalian menguap. Menguap banyak datang dari sebab, dan diantaranya paling umumnya karena perut terisi penuh, membuat orang akhirnya jadi tidak bersemangat, malas dan menguap. Ya. Falyaqdim mastata', maka hendaklah ia menahan sebisa mungkin, ia menutup mulutnya sebisa mungkin. Tutup. Dalam riwayat yang lain, apabila salah seorang di antara kalian menguap, falyumsik biyadihi ala fih, dia tahan, dia tutup mulutnya dengan tangannya. Fa inna syaitan yadhul, sebab kalau tidak begitu syaitan akan masuk. Jadi apa hikmah menutup mulut? Satu, agar syaitan tidak mencapai maksud dan tujuannya. Ya. Apa maksud dan tujuan syaitan di saat orang menguap, tidak menutup mulut? Ya, satu, syaitan akan tertawa. Tertawa melihat buruk rupa dari tampilan yang kita tampakkan ketika menguap tanpa menutup mulut. Jadi syaitan tertawa. Ya. Wanita kalau lagi nguap buka mulut, hilang kecantikannya. Mas-mas yang ganteng-ganteng juga, kalau buka mulutnya saat menguap, hilang kegantengannya. Makanya syaitan tertawa. Dhahika minhu syaitan. Ya, masalahnya manusia ini indah. Ya. Khuliqal laqad manusia itu diciptakan dalam saat yang sempurna. Watin wazaitun watin wazaitun wa turi sini wa hadza laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Ya, makanya kalau nguap bentuknya berubah. Nguap. Makanya setan guyu. Makanya jangan buat setan senang. Iya. Jangan buat setan makan. Kita ini musuh. Setan itu musuh kita. Jangan setan makan, jangan dia minum, ya. Jangan melihat aurat kita. Jangan ikut berhubungan bersama kita, dan jangan buat syaitan tertawa. Ya, jangan buat syaitan tertawa. Nah, jadi syaitan itu musuh kita. Kita ini rupanya bagus, baik. Makanya Imam Syafi'i, ada seorang berkata kepada Imam Syafi'i, waktu itu Imam Malik, Imam Syafi'i waktu itu masih murid. Katanya ada orang berkata, "Ya Imam, saya pernah bersumpah apabila istriku tidak secantik rembulan maka jatuh talak." Dilaporkan ke Imam Malik. Ini jatuh talak apa enggak? Ternyata istriku tidak secantik rembulan. Kata Imam Malik, jatuh talak itu. Ya, karena dia sudah bersumpah. Imam Syafi'i muda yang ada di situ berkata kepada si penanya, "Sampai nanya apa tadi?" "Saya bersumpah kalau ternyata istriku tidak secantik rembulan tak cerai, jatuh talak." Kata Imam Syafi'i, "Tidak jatuh." "Loh kok iso?" "Iya enggak jatuh." Maka dilaporkan ke Imam Malik. Kata Imam Malik, "Ya Syafi'i, apa ujamu?" Katanya, "Wahai guru, Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sesungguhnya Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Jadi keindahan apapun yang ada di alam ini tidak ada mengalahkan keindahan manusia. Ya, betul. Betul. Imam Malik membenarkan jawaban Imam Syafi'i. Ya, seperti itu. Nah, baik. Yang kedua, maksud dan tujuan syaitan di saat manusia menguap dan tidak menutup mulut, syaitan masuk ke dalam tubuh manusia. Ya. Jadi ada dua.
maksud dan tujuan syaitan menggoda manusia untuk menguap. Ya, yaitu satu, membuat syaitan tertawa. Yang kedua, syaitan hendak masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, itu tujuan dari syaitan. Oleh karena itu, kaum muslimin, etika di saat menguap, tahan sekuatnya. Kalau tidak, tutup mulutnya dengan menggunakan tangan. Cuma tidak disebutkan tangan kanan apa tangan kiri. Ya, tangan kanan apa tangan kiri. Bisa kanan, bisa kiri, urusannya longgar. Tetapi kalau dikhawatirkan ada air liur, ya tutup pakai tangan kiri. Nah, seperti itu. Baik, kita jawab azan dulu. Bab may yaqulu labbaika 'indal jawab. Bab orang yang berkata labbaik ketika menjawab seruan. Jadi ini sudah bab yang berbeda dengan bab sebelumnya. Ini bab menjawab seruan dengan kata labbaik. Kita sering mendengar kalimat ini saat orang berumrah, berhaji, saat berada di miqat, mereka mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Labbaik ini adalah bahasa yang paling halus dalam menjawab panggilan. Dalam bahasa Arab, ungkapan yang paling bagus dalam menjawab panggilan seseorang adalah ungkapan labbaik. Sebenarnya menjawab panggilan bisa dengan na'am, bisa ya, atau ungkapan-ungkapan yang semisal. Tetapi menjawab dengan labbaik itu yang terbaik. Labbaik itu sendiri artinya, ya, labbaik itu artinya secara lughawi menetap di satu tempat. Tetapi yang dimaksudkan di sini labbaik, kata sebagian ahli, sambutan setelah sambutan. Maksudnya, saya senantiasa menyambut seruan Anda. Atau juga bisa bermakna saya tetap dalam ketundukan kepada Anda. Atau juga bisa bermakna cinta kepada Anda adalah terus menerus. Itu kata labbaik. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, disukai menjawab panggilan itu dengan labbaik. Disukai menjawab panggilan itu dengan labbaik, dan disukai mengucapkan kalimat marhaban saat seseorang datang kepada kita, dan disukai mengucapkan jazakallah kepada orang yang berbuat baik kepada kita, atau barakallahu fi. Baik. An Mu'adz bin Jabal qala, dari Mu'adz ia berkata, sahabat tersohor, sahabat terkenal, Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat yang paling mengenal tentang halal dan haram, mengerti hukum, mengerti Al-Quran. Bahkan disebutkan dalam hadis dia dikumpulkan pada hari kiamat selangkah lebih di depan dibanding para ulama-ulama, para alim-alim. Ya. Jadi dia ada selangkah lebih di depan dibanding golongan para ulama, para alim. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meninggal di Syam. Meninggal di Syam kena sakit wabah. Ya, dan saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menaklukkan Mekah, Nabi pulang ke Madinah, sementara Mu'adz bin Jabal tetap ada di Mekah. Ditugaskan oleh Nabi mengajarkan penduduk Mekah tentang aturan-aturan dan syariat Islam. Ini menunjukkan akan keutamaan dan kebesaran Mu'adz bin Jabal. Kita lihat, beliau bercerita, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah dibonceng oleh Nabi. Dalam riwayat yang lain, dibonceng menggunakan keledai.
Ya, keledai, antum tahulah, keledai ini bukan tunggangan yang paling ideal di masa itu. Bahkan mungkin tunggangan yang paling paling terbelakang. Ya, paling murah. Keledai. Ya, ini keledai jinak tentunya ya. Kalau tidak jinak nggak bisa ditunggangi. Ya, termasuk keledai jinak itu ya kuda zebra itu. Ya. Paling sulit ditaklukkan kuda zebra itu. Ya, orang-orang dari masa ke masa sudah berupaya menaklukkan kuda zebra, tapi sulit untuk dikendarai. Ya, jadi keledai. Bukan kuda, bukan onta. Seorang pemimpin, seorang nabi naik keledai. Subhanallah. Dan boncengan di atas keledai. Antum tahu, keledai itu hewannya kecil. Tapi selagi kuat, boleh-boleh saja. Ya, selagi kuat. Keledai ini kadang dia menjadi permisalan sebagai orang bodoh, permisalan kebodohan, kadang juga sebagai pujian. Keledai ini kehebatannya, kalau sudah sekali melihat tempat, dia akan mengenal untuk kedua kalinya. Makanya banyak para pengembara, ya kalau sudah tahu keledai itu sudah berjalan di satu wilayah, itu dipakai. Dia pintar, tahu alamat dia. Ya, sampai kata ulama, kalau ada manusia yang tidak mengenal kampung halaman dia, yaitu akhirat, maka dia lebih bodoh daripada keledai. Keledai masih ngerti. Ya, kalau dia kesasar atau dibawa kemana gitu, dibeli, dia bisa kembali ke rumahnya. Ngerti dia jalan pulang. Makanya kalau manusia tidak mengerti jalan pulang ke kampung akhirat, berarti dia lebih bodoh daripada keledai. Nabi di atas keledai, subhanallah, ini bentuk ketawaduan yang luar biasa. Dan ketawaduan ini terus diikuti oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Umar bin Khattab ketika masuk Palestina tidak datang dengan iringan-iringan pengawal. Bayangkan orang-orang di Palestina sudah menunggu di gerbang-gerbang kota. Gubernurnya, bupatinya, warganya, teknokrat semua menunggu Umar bin Khattab. Ya. Ternyata Umar bin Khattab datang hanya bersama dengan seorang, berdua tanpa iring-iringan. Itu pun pakai kendaraan yang amat sederhana. Hanya satu kendaraan, berganti-gantian. Ya. Maka Abu Ubaidah menemui Umar bin Khattab di perbatasan kota dan berkata, "Ya Umar, Anda mau masuk ke dalam Palestina, kota Palestina dengan kondisi seperti ini?" Kata Umar, "Ya Abu Ubaidah, sesungguhnya kita ini mulia karena Islam." Alias kita ini mulia bukan karena pakaian. Kita ini mulia karena Islam. Kapan kita meninggalkan Islam, maka kita kembali kepada kehinaan. Ya. Oleh karena itu jangan cari kemuliaan dengan pakaian yang kita kenakan, dengan kendaraan yang kita pakai, jangan. Ya, tapi karena keislaman kita. Hujan ya. Baik. Dalam hadis itu hujan itu uzur. Cuma hujannya membasahi atau tidak membasahi nih? Tampaknya tidak ya. Hanya hujan rintik-rintik. Ya, kita berjamaah insyaallah. Kecuali kalau deras atau membuat kita kuyup, rasa kuyup, baru kita ini. Ini kayaknya cuma rintik-rintik saja. Jadi kita berjamaah, setelah itu kembali untuk menuntaskan hadis tentang labbaik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita membahas satu hadis lagi. An Mu'adzin qala kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kesederhanaan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam
berjalan tanpa menggunakan kasut, tanpa menggunakan sendal, pada kondisi matahari yang begitu terik. Nabi SAW terkadang baju yang beliau gunakan untuk tidur, beliau juga gunakan untuk ke masjid. Bahkan kata Aisyah radhiyallahu anha, saya pernah mengerik air mani dari baju Nabi SAW, dibasuh. Lalu aku melihat atau bekas basuhan tersebut masih terlihat di baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar rumah dalam kondisi lapar. Dan di luar rumah bertemu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Nabi bertanya, apa yang membuat kalian keluar? Apa yang membuat kalian berdua keluar dari rumah pada waktu-waktu seperti ini? Kata, ya Rasulullah, kami keluar karena lapar. Kata Nabi, aku dikeluarkan oleh zat yang sama membuat kalian juga dikeluarkan oleh Allah karena rasa lapar itu. Kemudian mereka menuju ke rumah salah seorang sahabat Ansor, dan mereka bertiga mendapat jamuan sembelihan kambing, berikut korma dan minuman susu. Ini hanyalah gambaran kesederhanaan Nabi SAW. Pernah ada peminta-minta datang ke rumah Nabi, ke rumah Aisyah, dan Aisyah tidak memiliki apapun kecuali sebutir korma. Ya, lihat bagaimana kesederhanaan rumah ini. Pernah ada tamu minta dijamu, Nabi SAW menyuruh untuk mendatangi rumah salah seorang istrinya. Ternyata jawaban dari sang istri, tidak ada makanan untuk bisa menjamu tamu. Suruh ke istri yang lain. Semua istrinya semua menjawab demikian. Baik, ini kesederhanaan. Jadi saya berboncengan dengan Nabi. Nabi membonceng, Muaz dalam posisi dibonceng. Faqala ya Muaz, wahai Muaz, qultu labbaika wa sa'adai. Ya, jadi Muaz menjawab labbaika wa sa'adai. Labbaik sudah kita ketahui bersama, yakni aku penuhi seruanmu ya Rasulullah, aku sambut panggilanmu ya Rasulullah, atau saya ada dalam ketundukan kepadamu ya Rasulullah. Wa sa'adaik, sa'adaik ini aku begitu bahagia dengan mentaatimu ya Rasulullah. Kebahagiaan ada di atas kebahagiaan. Enggak ya Rasulullah. Thumma qala mithlahu thalathan. Nabi memanggil Muaz sebanyak 3 kali, dan Muaz pun menjawab labbaika wa sa'adaik sebanyak 3 kali. Thumma qala, kemudian Nabi SAW bersabda, hal tadri ma haqqullah 'alal 'ibad. Ya Muaz, tahukah kamu apa hak Allah terhadap hamba-hambanya, baik itu bangsa jin ataupun bangsa manusia? Yakni apa kewajiban seorang hamba kepada Rabb-nya? Di sini Nabi mengajarkan kepada Muaz dengan metode tanya jawab. Jadi mengajukan pertanyaan dengan memanggil nama Muaz sebelumnya sebanyak 3 kali. Subhanallah, ini metode pendidikan. Panggil nama anak. Le, Gia, Le, Gia. Baru tanya.
Nah, ini metode pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan. Dan guru pun ya banyak mengambil metode seperti ini. Sebab dengan pertanyaan seperti ini, sang guru bisa tahu ya sejauh mana sang murid mengambil faedah dari sang guru. Ditanya bisa menjawab, gurunya senang. Makanya kalau kasih soal, santrinya jawab 100, guyang-guyu gurunya. Masya Allah, paham berarti pelajaran. Yang repot ini kalau kasih pertanyaan, semua dapat 50 ke bawah, sedih gurunya. Waduh, berarti ya selama di kelas ini muridnya nggih, paham, ternyata nggak paham. Ya. Dan ketika sang guru bertanya, murid tidak tahu, berarti sang guru akan memberikan masukan kepada sang murid. Oleh karena itu, kalau murid ditanya sama guru dan betul-betul nggak ngerti, jangan sok ngerti, jawab. Ya. Atau apalagi ngomongnya, wes ngerti aku, wes ngerti. Oh, nggak boleh. Maka sang guru tidak akan berikan faedah lagi kepada sang murid kalau jawabannya wes ngerti. Bahkan kalau bisa murid itu sekalipun dia sudah mendengarkan ilmu tersebut, sudah 100 kali dia dengar, gurunya kembali menyampaikan untuk kesekian kalinya 101, maka sang murid harus menunjukkan diri, berupaya menunjukkan diri bahwa memang belum tahu, seolah-olah belum tahu. Jadi serius. Sebab kadang ada murid kalau sudah ngerti nggak konsen ininya mendengar kajiannya sang guru, ngobrol sendiri. Ditanya kenapa? Wis paham wis iku. Oh no, tauhid terbagi tiga. Usul seperti itu, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ya akhirnya tidak serius. Ya, jadi seolah-olah kita tidak tahu. Nah, Nabi bertanya kepada Mu'adz, apa kewajiban seorang hamba kepada Rabb-nya? Apa jawab Mu'adz? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Berarti Mu'adz tidak tahu. Bahkan boleh saja tahu, tetapi sebagai bentuk adab, jawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Pernah ketiga di Tanah Haram, Nabi bertanya, hari apa ini? Di negeri mana kita ini? Sahabat tahu ini Mekah. Tapi mereka berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Khawatir Nabi memberikan jawaban yang lain. Hari apa ini? Ini di mana? Bulan apa ini? Sahabat hanya menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Jadi kalau tidak tahu, bilang Allah dan Rasulnya yang tahu. Kalau sekarang ditanya dan tidak tahu, nggak boleh bilang Allah wa Rasuluhu a'lam. Cukup Allahu a'lam. Nggak pakai Rasulnya. Ya, karena Rasul sudah meninggal. Kalau Rasul ada di hadapan seseorang, baru dia mengatakan Allahu wa Rasuluhu a'lam. Ya, cukup katakan Allahu a'lam. Dan mengatakan sesuatu yang tidak kita ketahui, berkata Allahu a'lam, itu adalah sebagian daripada ilmu. Dengan demikian, orang akan mengajarkan kepada kita apa yang tidak kita ketahui. Baik. Kemudian Nabi SAW menjawab. Beliau mengajukan pertanyaan dan beliau juga yang menjawab. Kata beliau, ayya'buduh. Kewajiban seorang hamba adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah. Ibadah itu adalah ibadah itu adalah satu nama untuk amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk semua amalan yang dicintai oleh Allah. Baik ucapan atau perbuatan yang zahir ataupun yang batin. Berarti semua amalan-amalan wajib itu adalah ibadah. Semua amalan-amalan sunnah itu adalah ibadah.
Sembahlah Allah. Wala tusyriku bihi syai'an. Dan jangan sekutukan Allah sedikit pun. Baik itu syirik akbar, syirik asghar, atau syirik yang khafi, yang samar. Kalau syirik akbar, syirik besar, kita semua sudah tahu. Itu malingkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Atau di satu sisi dia beribadah kepada Allah, dia juga beribadah kepada yang lain. Ini syirik besar, menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka. Wala tusyriku bihi syai'an, jangan menyekutukan Allah sedikit pun, termasuk syirik kecil, tidak boleh. Misalnya, laula fulan, sekiranya bukan si fulan, niscaya saya tidak akan berhasil. Syirik kecil. Walaupun mungkin dia tidak maksudkan untuk menyekutukan Allah, tapi keselip omongan, keseleo omongan. Seolah-olah kesuksesan itu ada di mana? Ada pada seseorang. Nah, untuk terhindar dari itu, gunakan kalimat summa. Sekiranya bukan karena Allah, kemudian karena Anda. Mungkin saya juga belum bisa sukses seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau bukan karena satpam, habis sudah kecurangan rumah ini. Kalau bukan karena satpam. Nah, tidak boleh seperti itu. Jadi gunakan kalimat summa. Termasuk tiarah, bertatayur, bagian daripada syirik kecil. Kemudian syirik yang samar, yang tersembunyi, kayak orang munafik. Dia menampakkan keimanan, dia menyembunyikan kekafiran. Ini syirik yang samar, tersembunyi. Jadi Allah tidak menginginkan kita semua bentuk-bentuk syirik ini. Tidak syirik besar, tidak syirik kecil, dan juga tidak syirik yang samar. Jadi kewajiban seorang hamba kepada Rabb-nya menyembah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar menyembah, tapi di sisi lain dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan umumnya itu terjadi. Umumnya terjadi. Orang merasa sudah senang dia beribadah kepada Allah. Tetapi kesyirikan tidak mengerti. Karena apa? Malas belajar tauhid. Padahal kita sudah sama tahu, seperti yang kita sebut tadi, bahwa kewajiban itu yang Allah bebankan kepada kita itu adalah ibadah. Sunnah-sunnah juga itu ibadah. Dan di antara hal yang wajib adalah belajar tauhid. Itu wajib itu. Mana mentauhidkan Allah dan mana menyekutukan Allah. Jadi tahu mana tauhid, mana syirik. Kata penyair, alim tu syarra la syarri. Saya tahu keburukan bukan untuk berbuat keburukan, tetapi untuk menghindari keburukan. Jadi orang belajar sunnah juga belajar bid'ah. Orang belajar sunnah tapi nggak belajar bid'ah, besar kemungkinan dia akan terjatuh ke dalam bid'ah. Belajar tauhid juga belajar tentang kesyirikan. Jadi pelajari kebalikan-kebalikannya. Karena banyak orang dia mengenal sesuatu tetapi dia tidak mengetahui kebalikannya, dia terjebak dengan kebalikannya. Baik. Tsumma sara sa'atan. Kemudian mereka berjalan sesaat. Saat di perjalanan, melampaui berapa jarak, tiba-tiba Nabi SAW kembali manggil Mu'adz. Ya Mu'adz, qultu labbaika wa sa'adaik. Enggak ya Rasulullah, aku di sini selalu memenuhi sambutan, menyambut seruan Anda. Saya ada dekat Anda. Saya tetap ada di sini. Qala hal tadri ma haqqul ibadi 'ala Allah azza wa jalla idza fa'alu dzalik? Tahukah kamu apa hak seorang hamba atas Allah
apabila hamba melakukan hal yang saya sebutkan tadi, itu menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Alias, apa kewajiban Allah, dan Allah tidak ada yang memaksakan atas sesuatu kepadanya. Allah sendiri menetapkan hal itu pada dirinya sendiri. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah Subhanahu wa taala menetapkan rahmah untuk dirinya sendiri. Ya, sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Qur'an. Jadi Allah tetapkan, Allah wajibkan untuk dirinya. Kalau hamba ini mengamalkan kewajiban dia kepada Allah, maka balasannya alla yu'adzibahum, Allah tidak akan menyiksa mereka. Jadi kalau tidak menyekutukan Allah dan mentauhidkan Allah, menyembah Allah, mereka tidak akan diazab, mereka tidak akan disiksa. Ya, baik. Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad mencukupkan hadis itu sampai di situ. Padahal masih ada kelanjutannya. Kata Muadz, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya sampaikan kabar gembira ini kepada orang-orang? Kata Nabi, tidak, jangan. Karena dikhawatirkan mereka akan bersandar dengan hal tersebut. Namun di akhir hayatnya Muadz bin Jabal menyampaikan hal ini karena khawatir ya masuk dari orang yang menyembunyikan ilmu. Ya, baik. Jadi ya ikhwah, belajar tauhid itu adalah wajib hukumnya. Agar kita mengetahui mana kesyirikan, mana tauhid, dan mana kewajiban kita seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis bahwa ibarat kesyirikan itu ketika seseorang mempekerjakan orang lain, lalu orang tersebut justru bekerja kepada orang lain. Ya. Jadi misalnya saya mendatangkan pembantu dengan nilai yang begitu tinggi. Saya yang membayarnya, saya menggajinya, lalu pembantu ini justru membersihkan rumah orang lain. Ya, menyapu rumah orang lain, mencuci baju orang lain. Saya yang membayar dia, saya yang mendatangkan dia. Tentu saya marah. Lalu bagaimana Rob kita? Dan Allah tidak butuhkan permisalan dalam hal ini. Rob kita tentu ya murka dengan hal ini. Jadi syirik ini kaum muslimin ibaratnya kabel. Keindahan apapun yang ada di depan kita, lampu, kipas angin, AC, kulkas, kalau kabelnya pedot, selesai sudah, habis. Ya. Karena apa? Karena intinya sudah terputus. Nah, itulah tauhid. Oleh karena itu kami pesankan untuk rajin untuk belajar ilmu tauhid. Ya, jangan bosan. Sudah berapa banyak kita tauhid yang kita sudah khatamkan? Ya. Ini belum khatam tauhid al-muyassar sudah belajar tauhid. Mau ditawarkan kitab Ushulus Salasa, Kitabut Tauhid punya Muhammad bin Abdul Wahab sudah nggak mau sudah. Ustaz, tema yang lain, Ustaz, tema yang lain. Ya, banyak begitu jamaah mau ditawarkan kitab tauhid nolak. Ustaz, kitab yang lain, Ustaz. Masih banyak kaum muslimin kitab-kitab tauhid yang perlu kita kaji. Ya. Ada banyak. Baik. Nah, demikian kaum muslimin. Pertanyaannya adalah, apakah ungkapan labbaik ini juga bisa kita ucapkan kepada selain Rasulullah SAW? Ya, jawabnya, kalau memang orang itu pantas mendapatkan ungkapan seperti itu, orang yang memang pantas untuk ditaati, ya, semisal orang tua, ucapkan labbaik. Tapi kalau dia orang kafir atau pelaku bid'ah atau orang-orang yang tidak patut layak untuk ditaati, maka tidak menggunakan kalimat labbaik. Karena kata labbaik ini dalam maknanya. Ya. Baik, demikian insyaallah kajian kita tentang menjawab panggilan dengan labbaik.
Dan para sahabat pun terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini ketika Nabi memanggilnya. Seperti Abu Hurairah, ya Abahir, katanya labbaika ya Rasulullah. Ya Mu'adz, labbaika ya Rasulullah. Ya Aba Dzar, labbaika ya Rasulullah. Itu biasa. Ya labbaik. Masya Allah. Jadi ini adalah ungkapan yang paling halus di saat memenuhi panggilan orang lain. Baik, kita cukupkan sampai di situ. Jika ada pertanyaan, kami persilakan untuk bertanya terkait dengan tema pembahasan kita atau di luar dari tema pembahasan kita. Ya. Baik, untuk kajian Adabul Mufrad ke depan kami mengambil waktu Isya. Habis maghrib ini terlalu ramai, bising. Ya. Sehingga kita bisa sholat dengan tumak nina di masjid-masjid kita. Baru datang. Waktunya, durasi waktunya insya Allah juga tidak lama. Kita membahas 2-3 hadis. Ya. Juga sekaligus para penuntut ilmu tidak hanya mencari zona nyaman aja. Ya, maghrib Isya itu kan zona nyaman. Habis Isya langsung mau tidur. Ya, jadi seperti biasa kembali ke awal. Jadi kajian kita kembali untuk ke depan. Insya Allah setelah sholat Isya. Jadi habis sholat Isya langsung berkumpul. Ya, kita bahas 2-3 hadis. Setelah itu selesai. Kalau seperti ini kondisinya, usah amati. Ya, bising di kanan kirinya. Baru sampaikan 2 hadis sudah azan. Ya, sudah gelisah menunggu iqamah. Ya, benar bahwa Ibnu Abbas pernah menyampaikan kajian di mana waktu maghrib sudah hampir habis. Sampai ada yang interupsi, ya sholat ya Ibnu Abbas. Waktu maghrib sampai hampir habis, sholat. Kata Ibnu Abbas, kau yang mengajarkan aku ilmu atau aku yang mengajarkan kepada kalian? Oh, jenengan yang mengajarkan ilmu. Katanya sungguhnya Nabi SAW pernah menjamak sholat maghrib dengan Isya. Saat itu beliau tidak safar, beliau juga tidak sakit dan kondisi tidak hujan. Alias pentingnya ilmu ini memang. Ya, sampai waktu maghrib pun sampai hampir lewat. Ya, tetapi kita katakan itu di masjid Nabi dan mereka mendirikan berjamaah di masjid sendiri. Ya, tidak mengapa. Jadi kalau kondisi antum ada di masjid seperti ini, kanan kiri sudah berjamaah sendiri, tapi masjid antum undur, nggak ada masalah. Ya, yang menjadi soal tempat kita ini bukan masjid. Ya, sehingga kita mengambil jamaah di kanan kiri. Oleh karena itu untuk ke depan kami undur kajian habis sholat Isya. Ya, seperti biasa. Kami kembalikan seperti dulu. Ya, demikian. Mungkin ini berat bagi antum, tetapi semoga bisa bersabar dengan hal itu. Jika tidak ada pertanyaan dari ibu-ibu, bisa bertanya langsung. Jika ada yang hendak ditanyakan, karena sesungguhnya suara wanita tidaklah aurat. Ya. Ada hukum di kamar mandi itu kan enggak boleh kita berzikir menyebut Allah. Mereka biasanya seperti di ruangan lain kan posisi tempat wudhu sama kamar mandi itu satu paket. Terus ada hadis yang mengatakan ada sebelas wudhu. Itu hukumnya gimana? Kita baca bismillah dulu. Penanya bertanya, seseorang hendak berwudu di dalam kamar mandi. Ya. Sementara posisi WC juga ada dalam kamar mandi, menyatu dengan kamar mandi. Apakah di saat dia berwudu dia boleh membaca zikir wudu, yaitu membaca bismillah, atau bagaimana? Ya, jawabnya pertama, sebagian ulama mengatakan bahwa menyebut nama Allah dalam kamar mandi terkait dengan persoalan etika.
Adapun membaca basmalah sebelum berwudu adalah wajib. Apabila bertemu antara wajib dan etika, maka didahulukan yang wajib. Berarti baca bismillah. Namun ada jawaban lain untuk itu. Bahwa yang terlarang menyebut nama Allah di saat proses buang air. Saat prosesnya. Saat Anda kencing, saat Anda buang air besar. Anda tidak menyebut nama Allah. Sebagaimana Nabi SAW pernah ketika itu sedang kencing. Ada yang mengucapkan salam. Assalamualaikum. Menjawab salam wajib, tapi Nabi tidak menjawabnya. Bahkan kata Nabi, hei, kalau kau lihat aku lagi kayak gini, ucapi salam. Berarti boleh omong-omong saat kencing. Kalau kau lihat aku dalam kondisi seperti ini, jangan diucapkan salam. Nabi selesaikan kencingnya. Baru berwudu, baru menjawab salam. Alias dalam proses, saat proses. Tapi kalau tidak lagi proses buang air besar, tidak ada masalah. Dia membaca basmalah di dalam kamar mandi, apalagi WC-WC zaman sekarang ini buang di situ 1 menit sudah keluar, sudah ada di tempat pembuangan di luar. Mungkin 5-10 meter jauh dari ini tempatnya, sudah hilang. Nah, seperti itu. Dan tampaknya jawaban terakhirnya lebih tepat. Alias tidak mengapa seseorang membaca basmalah saat dia berada di dalam kamar mandi. Demikian. Ya. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai di situ. Harap ibu-ibu kalau majelis belum selesai tidak boleh ngobrol sendiri. Ya, karena kita masih berada dalam majelis. Jadi tidak berbicara. Ya. Tidak ramai. Ya. Bukan karena tidak terlihat sama ustadznya bisa ramai sendiri. Tidak boleh. Lagi dalam majelis tidak diperbolehkan, karena di antara saudara kita yang di dalam pasti ada yang hendak mengambil faedah. Di saat yang lain berbincang, berbisik, berbicara, akhirnya menghalangi saudara kita untuk mengambil faedah. Ini akhirnya menjadi dosa. Niatnya untuk dapat pahala menuntut ilmu, malah mencegah, menghalangi orang lain untuk mendapatkan faedah, justru mendapat dosa. Ya, demikian kita cukupkan sampai di situ. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.